Bank Indonesia menargetkan implementasi penuh Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dengan Singapura tahun depan. Saat ini, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore atau MAS baru memulai inisiasi kerjasama. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa implementasi penuh akan dilakukan pada semester kedua tahun 2023. Untuk di Singapura, masyarakat hanya tinggal memindai kode QR Nets yang ditampilkan oleh merchants. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menukarkan uang ke mata uang Singapura. Sumber dana yang didebit melalui pemindaian QR Nets milik Singapura merupakan dana dari akun rupiah. Sebelumnya, Bank Indonesia meluncurkan QR Code Indonesia Standard atau QRIS yang dapat dipakai di 4 negara ASEAN, yakni Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Peluncuran dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri. Dengan peluncuran QRIS internasional ini, diharapkan konektivitas pembayaran QRIS antar negara memberdayakan individu dan bisnis, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, untuk melakukan perdagangan lintas negara, e-commerce, dan transaksi keuangan lainnya secara efisien. Indonesia resmi mengesahkan perjanjian dagang pada kawasan ASEAN dan mitra dagang dengan Korea Selatan. Perjanjian dagang ini diklaim membuat ekspor RI bisa lebih mulus. Hal ini tertuang dari Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RECP dan Perjanjian Dagang dengan Korea Selatan Indonesia, Korea Comprehensive Economic Partnership atau IKCPA. RCEP merupakan perjanjian perdagangan antar negara ASEAN ditambah 5 mitra, yaitu Australia, Selandia Baru, China, Jepang, dan Korea Selatan. Perjanjian ini diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19, juga meningkatkan kesejahteraan umum bagi para pelaku ekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan implementasi RCEP akan memberikan manfaat bagi Indonesia, mulai dari peningkatan PDB sebesar 0,07% atau 38,33 triliun rupiah dan penanaman modal asing sebesar 0,13% atau setara 24,53 triliun rupiah di tahun 2045. Sementara itu, DPR RI juga sudah mengesahkan rancangan Undang-Undang RCEP ini menjadi undang-undang sehingga terbentuk payung hukum. Kenaikan harga bahan bakar minyak tinggal menghitung hari, bayang-bayang kenaikan inflasi tidak dapat dihindari. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menjaga kestabilan inflasi. Menteri serba bisa ini bahkan menargetkan kenaikan inflasi dapat ditekan hingga berada di bawah 7% saja. Menurut Luhut, saat ini yang menjadi tantangan terberat pemerintah yakni kenaikan harga pangan dan energi, sebab inflasi pangan sudah menembus hingga 11,4%. Menengok ke belakang, Badan Pusat Statistik atau BPS pernah mencatatkan laju inflasi yang cukup tinggi pada Maret 2005 lalu. BPS mencatat inflasi Indonesia pernah tembus ke angka 17% saat itu. Berdasarkan catatan, pemerintah menaikkan harga bensin 32,6% dan solar 27,3% pada Maret 2005. Kemudian, harga bensin kembali naik 87,5% dan solar 104% pada Oktober 2005. Akibat kenaikan harga BBM digunakan untuk konsumsi, maka inflasi tembus hingga 17,11% saat itu. Tingginya inflasi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi tertahan, sebab inflasi menggurus daya beli sehingga konsumsi rumah tangga yang menopang separuh perekonomian domestik tertekan. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengingatkan, kenaikan harga BBM bisa menambah jumlah orang miskin. Hal itu terlihat saat pemerintah menaikkan harga BBM beberapa tahun ke belakang. Pada 2005 silam, kebijakan ini mendorong peningkatan angka kemiskinan dari 15,97% menjadi 17,75% selama setahun. Jumlah orang miskin pun ikut bertambah, yakni dari 35,1 jiwa menjadi 39,3 juta jiwa. Hal yang sama juga tercermin pada 2013 dan 2014. Tercatat, harga bensin melesat 44,4% dan solar naik 22,2% pada Juni 2013. Selang setahun, harga bensin kembali naik 30,8% dan solar menanjak 36,4%.
Meski persentase penduduk miskin turun pada periode 2013 hingga 2015, tetapi jumlah penduduk miskin bertambah. Berdasarkan catatan BPS, angka kemiskinan pada Maret 2013 11,37%. Kemudian, angkanya turun menjadi 11,25% pada 2014 dan 11,22% pada 2015. Sementara itu, jumlah orang miskin pada Maret 2013 sebanyak 28,07 juta jiwa. Selang setahun, jumlahnya naik 28,28 juta jiwa, lalu kembali meningkat pada Maret 2015 menjadi 28,59 juta jiwa. Jepang akan memberikan bantuan dan investasi senilai puluhan miliar dolar AS ke Afrika. Bantuan itu akan diberikan selama 3 tahun ke depan untuk melawan pengaruh China di benua hitam itu. Pada 2019, Jepang memberi bantuan yang berasal dari sektor publik dan swasta dengan jumlah mencapai 20 miliar dolar AS kepada negara-negara Afrika. Jumlah itu meningkat menjadi 30 miliar dolar atau 446,6 triliun rupiah sampai tahun 2025. Meski mencoba mengalahkan pengaruh China di Afrika, namun total perdagangan Jepang dengan benua itu hanya sebagian kecil dari perdagangan Afrika dengan China. Pada 2020, ekspor Afrika ke Jepang mencapai 8,6 miliar dolar AS, sedangkan impor Afrika dari Jepang sekitar 7,9 miliar dolar. Sebagai perbandingan, total perdagangan dua arah China dengan benua itu mencapai 254 miliar dolar AS tahun 2021. Persaingan kedua negara ini pun ditandai dengan Presiden China Xi Jinping yang menjanjikan 40 miliar dolar Amerika Serikat pinjaman dan investasi untuk Afrika pada tahun lalu dan berjanji untuk meningkatkan impor dari benua itu menjadi 300 miliar dolar Amerika Serikat dalam 3 tahun. Sementara Kishida mengumumkan bahwa Tokyo akan membantu sejumlah negara Afrika dengan restrukturisasi utang dan memberikan pinjaman senilai sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat serta 4 miliar dolar Amerika Serikat untuk mempromosikan inisiatif pertumbuhan hijau Jepang.